Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semua, semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat saja dimanapun sedulur berada. Baik, nggak pakai lama, kita langsung lanjut review buku lagi. Review buku baru ya lor. Kali ini buku yang lumayan berat dan lumayan tebal. Tebalnya sekitar 380 halaman. Judulnya apa? Hal-hal yang membingungkan seputar Tuhan. Ini lor, saya berikan bukunya. Udah ya. Buku ini ditulis oleh seorang mahasiswa yang sekarang masih menempuh S2, namanya Muhammad Nuruddin. Dia ini mahasiswa S2 di Al-Azhar Kairo, Mesir. Jurusannya akidah filsafat. Jadi sesuai jurusannya dia menulis buku tentang akidah atau tentang Tuhan gitu kan. Hal-hal seputar Tuhan dari A sampai Z. Nah, yang saya tertarik dari buku ini apa? Di buku ini itu menggabungkan dua disiplin ilmu. Yang pertama ilmu kalam, yang kedua filsafat barat. Jadi memang benar-benar komparasi gitu kan, digabungkan. Kalau dipresentasekan ilmu kalamnya sekitar 70%. Kalau filsafat baratnya sekitar 30%. Jadi lebih banyak ilmu kalamnya. Karena memang penulis belajar akidah filsafat di Al-Azhar Kairo, sehingga ilmu kalam juga menjadi makanan sehari-hari gitu ya lor. Baik, langsung saja kita langsung ke pembahasan. Di sini banyak banget pembahasan apa? Subjudulnya banyak banget itu kan, subbabnya. Maka saya akan mereview satu per satu gitu ya lor. Per subbab. Jadi nanti biar tuntas dan sekaligus utuh gitu, nggak potong-potong. Yang pertama, langsung saja yang pertama yaitu tentang berjudul apakah Tuhan benar-benar ada. Di sini penulis langsung mengilustrasikan sebuah gambaran seperti ini loh. Bayangkan jika kita atau Anda memiliki seorang ayah gitu. Ayah Anda memiliki sebuah mobil, taruhlah bermerek gitu kan, mereknya Kijang Innova gitu. Nah, mobil ini dipakai oleh ayah Anda untuk bekerja setiap hari. Bekerja pula, naik pergi kerja, pulang kerja, itu pasti menaiki mobil Innova gitu kan. Taruhlah seperti itu. Nah, berarti mobil dengan ayah Anda ini seperti istilahnya sudah melekat gitu kan. Jika ada mobil, berarti ayah Anda ada di rumah. Dan jika tidak ada mobil, berarti ayah Anda sedang keluar atau bekerja. Nah, ketika Anda melihat mobil ayah Anda di rumah, berarti ayah Anda sudah pasti di rumah gitu kan, menurut kebiasaan. Walaupun Anda tidak melihat ayah Anda secara langsung, tapi di situ sudah ada petunjuk atau petunjuk gitu kan. Biasanya kalau mobil Anda, ayah Anda di rumah, pasti ayah Anda sedang di rumah itu kan, meskipun Anda tidak melihatnya. Nah, begitupun dengan Tuhan gitu kan. Penulis mengilustrasikan bahwasanya walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan secara langsung, tapi kita bisa melihat petunjuknya atau ayat-ayatnya yang ada di dunia ini, di alam semesta. Taruhlah alam semesta ini gitu kan, bumi, bintang dan sebagainya, itu sudah menjadi petunjuk bahwasanya di balik ini semua ada Tuhan. Ada Tuhan yang mengatur meskipun kita tidak bisa melihatnya gitu kan. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang kritis gitu kan. Memang benar kalau tadi ilustrasinya atau contohnya ayah itu kan bisa kita lihat secara kasat mata. Kita lihat sosok ayah seperti apa itu kan. Kita bisa menemuinya langsung gitu ya. Tapi kalau Tuhan tidak bisa.
Ya kita bisa melihat petunjuknya, tapi kita tidak bisa melihat Tuhan secara mata telanjang, secara kasat mata, secara langsung gitu kan. Terus gimana untuk membuktikan keberadaan Tuhan? Kita tidak bisa menyaksikan, kita tidak bisa ya melihat secara langsung gitu loh. Berbeda dengan tadi contoh ayah tadi, kita bisa melihatlah secara langsung, bisa menemuinya, bisa ngobrol dan sebagainya gitu kan. Jadi ada yang bilang ini contoh yang ke apple to apple, karena Tuhan nggak bisa dilihat secara langsung, kalau ayah bisa gitu kan. Oke, di sini penulis menjawab dengan ya sebuah logika atau sebuah alasan argumentasi yang cukup memuaskan gitu kan. Untuk menjawab pertanyaan kritis tersebut, kita perlu mengamini satu hal, kita perlu melihat satu hal, apa? Bahwasanya panca indera kita, mata, hidung, mulut dan sebagainya, itu bukan satu-satunya alat untuk membuktikan kebenaran. Catat itu yang pertama. Panca indera bukan satu-satunya alat untuk membuktikan sebuah kebenaran. Dan panca indera juga bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Jadi panca indera hanya salah satu dari beberapa sumber pengetahuan atau sumber kebenaran. Jadi itu dulu lor yang perlu dicatat dan digaris bawahi, bahwasanya panca indera, salah satunya mata kita, itu bukan satu-satunya sumber pengetahuan dan bukan satu-satunya sumber kebenaran. Itu dulu yang harus dipahami. Bahkan dalam kondisi tertentu panca indera kita bisa menipu. Gimana itu? Misalkan mata kita ya, penglihatan kita. Kita melihat tongkat yang lurus terlihat bengkok misalkan, manakala tenggelam di air, di dalam air, atau sedotan kita tenggelamkan di gelas, di air gelas yang ada airnya, pasti kan kelihatan bengkok, nggak lurus gitu kan. Itu saja sudah menipu gitu kan. Terus misalkan buah-buahan, misalkan buah jeruk atau buah semangka. Buah semangka terasa manis ketika kita sedang sehat. Kita sedang sehat makan buah-buah semangka pasti manis. Tapi ketika kita sakit, pasti buah apapun yang terasa manis akan beda rasanya. Mungkin kecut atau nggak enak gitu kan. Itu indera perasa gitu kan. Jadi ketika sakit saja sudah berbeda dengan ketika sehat. Itu kan bisa dikatakan menipu gitu kan. Terus misalkan matahari yang besar banget ukurannya gitu kan, itu terlihat kecil manakala kita melihatnya dari jarak jauh dengan mata kita. Iya kan, kita ketika melihat matahari itu kan kelihatan kecil dari sini, padahal aslinya besar banget, ratusan kali lipat dari bumi besarnya itu kan. Kita nggak tahu besarnya seperti apa gitu, tapi kelihatan kecil dari kejauhan. Kita melihatnya dari mata kepala kita, mata telanjang gitu kan. Itu kan menipu sekali gitu kan, mata gitu kan, panca indera menipu sekali. Jadi penulis ingin menekankan bahwasanya panca indera bukanlah satu-satunya sumber kebenaran, bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Tulur. Kemudian penulis juga menyinggung sedikit ya, misalkan penulis menyontohkan bahwasanya ketika Anda melihat sebuah pesawat terbang yang megah dan mewah, pasti tidak mungkin pesawat itu ada dengan sendirinya. Tidak mungkin pesawat itu mendesain dirinya sendiri. Pasti ada yang mendesain gitu kan, ada yang membuat, ada yang menciptakan. Meskipun kita penumpang atau kita yang melihat pesawat tidak melihat penciptanya, tidak melihat pembuatnya, tapi dengan bantuan akal kita, akal gitu kan, kita bisa
memberikan kesimpulan bahwasanya pasti ada yang membuatnya gitu kan. Nggak mungkin pesawat sehebat itu, secanggih itu diciptakan dengan dirinya sendiri gitu kan. Pasti ada yang membuatnya. Jadi dengan akal kita bisa mengetahui kebenaran dengan logika gitu kan. Itu logika sederhana. Baik, kemudian penulis juga menyinggung lagi. Taruhlah misalkan Anda punya keyakinan bahwa Tuhan tidak ada. Kemudian pertanyaan selanjutnya, keyakinan Anda yang mengatakan Tuhan tidak ada itu ada atau tidak? Jadi ketika Anda meyakini bahwasanya Tuhan tidak ada, keyakinan yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada itu ada atau tidak? Kita kan nggak tahu. Keyakinan itu nggak kelihatan gitu kan, kata penulis. Keyakinan itu abstrak, nggak kelihatan. Nah, apakah keyakinan itu ada atau tidak? Pasti ada dong gitu kan. Kalau Anda mengatakan keyakinan itu tidak ada, berarti Anda juga itu dong sudah salah mengajukan pertanyaan itu. Kemudian penulis juga memberi contoh sebuah lagi ilustrasi, misalkan waktu. Kita semua atau Anda pasti percaya dengan waktu gitu kan. Tapi jam dengan waktu itu dua hal yang berbeda. Jam itu hanya penunjuk waktu 24 jam. Tapi waktu sendiri itu di mana? Waktu, eksistensi waktu itu di mana gitu loh. Kita nggak tahu, nggak ada gitu kan. Nggak kelihatan. Waktu itu bukan sesuatu yang real, konkret, dan bukan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Di alam semesta tidak ada yang namanya waktu. Jadi tidak ada yang tahu hakikat waktu. Kita tahunya jam. Jam itu hanya penunjuk waktu 24 jam gitu kan. Tapi kita nggak tahu hakikat waktu itu seperti apa gitu loh. Bahkan hakikat waktu sendiri itu diperselisihkan oleh para filosof dan teolog sampai saat ini. Yang jelas kita semua percaya dengan waktu, tapi kita nggak tahu waktu itu seperti apa dan tidak terjangkau oleh panca indera kita. Gitu ya lor. Jadi kesimpulannya, banyak hal di dunia ini yang ada, yang eksistensinya ada, kita rasakan, tapi keberadaannya kita tidak tahu, tidak bisa tertangkap dan tidak bisa dibuktikan oleh hanya panca indera kita gitu kan. Tapi berbeda dengan orang-orang beriman yang sudah tingkatan level makomnya tinggi gitu kan. Mereka tidak perlu pembuktian dengan panca indera karena mereka sudah menyaksikan dalam tanda kutip Tuhan dengan mata hati mereka gitu kan. Ada orang-orang seperti itu. Jadi udah nggak perlu lagi pembuktian dengan panca indera gitu kan. Tapi banyak orang awam yang mungkin masih, ya kalau nggak dibuktikan dengan panca indera ya kita nggak percaya dong gitu. Banyak gitu kan, banyak sekali. Terus penulis juga mengajukan sebuah pertanyaan. Ini yang sesuai judul ya tadi. Apakah Tuhan benar-benar ada? Nah, penulis memberikan jawaban, pertanyaan apakah Tuhan benar-benar ada itu sebenarnya sudah bisa dijadikan bukti akan keberadaan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Nah, ketika Anda bertanya seperti itu, berarti Anda sedang dalam keraguan atau karena adanya ketidaktahuan gitu kan. Dan pertanyaan seperti ini muncul dari sosok yang tidak sempurna seperti kita manusia. Kita tidak sempurna gitu loh Sudulur. Karena kita terbatas. Kita dikasih panca indera tapi terbatas itu kan. Oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa kita tidak sempurna, maka kita membutuhkan
atau pasti ada sosok yang lebih sempurna dari kita. Ada sosok lagi yang lebih sempurna, dan tentu hasil ujung-ujungnya adalah pasti ada sosok yang paling sempurna, yang maha sempurna. Itulah yang disebut dengan Tuhan, gitu kan. Jadi kemahasempurnaan Tuhan itu meniscayakan keberadaannya, gitu kan. Nggak mungkin sosok yang maha sempurna menciptakan segala hal di dunia ini tapi tidak ada eksistensinya. Pasti ada, gitu. Lalu kemudian penulis juga mengemukakan sebuah argumentasi, yaitu tentang sebab akibat atau kausalitas, gitu. Jadi nanti akan saya bahas satu persatu tentang argumen kausalitas, argumen kebaruan dan sebagainya itu nanti. Tapi penulis di subbab ini sudah menyinggung sedikit, itu kan. Jadi di sini penulis menyinggung tentang hukum sebab akibat. Jadi penulis mengemukakan sebuah pertanyaan, bahwasanya siapa yang menciptakan kita atau menciptakan Anda, itu kan, atau siapa yang melahirkan kita? Pasti dari orang tua kita dari orang tua kita lagi, orang tua oleh kakek kita dari buyut kita dan sebagainya. Kita urut semuanya kan, silsilahnya akan ketemu sampai ke nenek moyang kita yang pertama, itu Nabi Adam, gitu kan. Pasti ada penyebab pertama, Nabi Adam. Nah, Nabi Adam diciptakan oleh siapa? Pasti oleh Tuhan dong. Oleh siapa kalau nggak diciptakan? Dia nggak punya ayah, nggak punya ibu, gitu kan. Langsung diciptakan. Oleh karena itu di sini sebuah akibat pasti ada sebabnya, dan itu hukum logika yang diamini oleh semua orang di dunia, gitu kan. Nggak mungkin ada akibat nggak ada sebabnya, pasti ada sebab. Nah, sebab utama dari semua ini di dunia adalah satu, yang kita sebut dengan Tuhan, gitu kan. Karena nggak mungkin alam semesta ada dengan sendirinya, nggak mungkin Adam ada dengan sendirinya, manusia dengan sendirinya, gitu kan. Nah, seperti itu, sedulur. Jadi kemudian penulis juga melontarkan sebuah pernyataan, bahwasanya ada sebagian orang yang ingin membuktikan Tuhan dengan sains, gitu kan, dengan bukti-bukti sains. Tuhan ingin dibuktikan dengan sains, gitu kan. Cuman penulis menyebutkan ini tidak tidak sepadan dan tidak pada wilayahnya. Karena apa? Karena sains itu wilayahnya, objeknya itu pada hal-hal yang fisik saja. Sedangkan Tuhan ini termasuk metafisik atau imateri. Sedangkan sains hanya materi, objek kajiannya, itu kan, objek penelitian. Jadi penulis mengatakan keliru kalau ingin membuktikan Tuhan dengan sains, karena nggak akan ketemu. Karena beda objek, beda wilayah. Wilayah sains itu fisik, materi. Sedangkan wilayah Tuhan itu misalkan adalah wilayah non fisik, imateri, metafisik, gitu kan. Jadi nggak akan ketemu selamanya. Begitupun ketika sains menolak keberadaan Tuhan, ya tentu salah dong, keliru. Mereka menolak ngapain ya? Karena emang mereka nggak akan ketemu. Menolak keberadaan Tuhan ya pasti nggak akan ketemu, gitu loh. Karena semuanya punya domain sendiri. Domainnya sains itu ya fisik, materi. Semua materi dunia ini domain sains, tapi Tuhan bukan domain mereka, gitu loh. Sehingga salah kalau orang membuktikan Tuhan
melalui sains, sudah keliru dari awal gitu kan. Membuktikan ruh, membuktikan jin, setan dengan sains nggak akan ketemu gitu kan. Kalau membuktikan virus corona, amuba, atau bakteri yang ukurannya kecil gak kelihatan harus dengan mikroskop itu bisa. Virus loh gak kelihatan kayak kita, virus corona sekarang gak kelihatan kan, itu baru virus loh yang masih berbentuk materi. Ini Tuhan tuh bukan materi gitu kan, setan bukan materi, ruh, jin semuanya bukan materi gitu kan. Itu beda wilayah pokoknya. Jadi lalu apa yang kita jadikan sandaran untuk bisa membuktikan Tuhan, keberadaan Tuhan? Penulis ada memberikan jawaban, ada dua. Yang pertama lewat agama atau wahyu, yang kedua lewat filsafat. Mungkin ada sebagian orang yang gak percaya dengan wahyu atau agama. Kata penulis, kalau kita membahas itu panjang lebar bisa, tapi di sini penulis tidak membahasnya gitu kan. Itu nanti ada buku tersendiri untuk membahas wahyu itu apakah sumber kebenaran atau tidak. Tapi ada orang di luar sana yang non agama, terutama Islam itu kan, ada yang nggak percaya wahyu, saya nggak percaya wahyu itu kan. Oleh karena itu penulis mengajukan dua jawaban. Yang pertama wahyu atau agama, yang kedua dari filsafat. Kalau filsafat semua orang percaya gitu kan, semua orang pasti mengakui, karena filsafat ini disiplin ilmu yang bersandar pada hukum-hukum akal, hukum logika. Dan logika ini sudah menjadi kesepakatan semua orang, diamini semua orang, dan diakui semua orang itu. Meskipun dia beragama atau tidak beragama, semua mengakui karena hukum akal itu sumber kebenaran gitu kan. Kecuali dia menolak, berarti dia bukan orang-orang yang berakal gitu, akalnya nggak kepake gitu kan. Filsafat, misalkan dalam filsafat menulis menjabarkan, di filsafat ada hukum kausalitas tadi yang kita singgung, hukum sebab akibat itu. Setiap akibat pasti butuh sebab, dan itu berantai terus itu kan, sampai pada sebab yang paling akhir, sebab yang tidak punya penyebab lagi. Siapa dia? Tuhan gitu kan. Jadi dari sini terlihat jelas bahwasanya keyakinan akan keberadaan Tuhan itu lebih masuk akal, jauh lebih masuk akal ketimbang keyakinan yang meragukan keberadaan Tuhan. Karena apa? Karena pembuktian akan keberadaan Tuhan itu bisa dibuktikan dengan hukum-hukum akal, dengan hukum filsafat, apalagi dengan wahyu agama, pasti bisa itu kan. Berbeda dengan yang meragukan keberadaan Tuhan, mereka tidak bisa membuktikan gitu kata penulisnya. Jadi begitu lor, intinya Tuhan itu ada. Bagi orang beriman sandarannya wahyu atau agama. Bagi orang yang non beriman sandarannya bisa pakai filsafat atau hukum-hukum akal. Salah satunya hukum sebab akibat. Itu loh. Nanti saya akan jelaskan satu persatu argumen, argumen dari keberadaan Tuhan. Ada 6 argumen itu kan. Nanti saya jelaskan satu persatu. Di buku ini tentunya ada semua. Jadi segitu aja sedulur semua video konten kali ini. Karena terus terang saya lagi isoman sekarang, di hari yang ke-11, maka saya gabut, gak bisa ngapa-ngapain. Daripada stres, saya membuat konten saja gitu kan. Baik, karena sudah 20 menit lebih, saya cukupkan di sini dulu. Kita ketemu lain kali membahas buku yang sama, di tempat yang sama, dan sama orang yang sama. Baik, sedulur semua, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.